Indonesia memiliki 1.300 suku, 6 agama dan ratusan bahasa. Tetapi tetap satu. Dengan banyaknya keberagaman bukan alasan untuk saling terpecah. Ayo kita kupas, apa rahasianya? Ya teman-teman, di sini kita akan mewawancari beberapa teman kita yang ada di area kampus mengenai topik integrasi nasional, yaitu yang berisi pengertian dan juga faktor pendorongnya. Oke, langsung aja kita cari teman kita ya. Dadah. Oke, baik. Untuk topik pertama, kita akan menjelaskan terkait faktor pendorong yang berkaitan dengan Bhinneka Tunggal Ika, Sumpah Pemuda dan juga Pancasila. Saya sudah bertemu dengan narasumbernya. Mas. Oh, ya Mas. Saya izin bertanya Mas, terkait faktor pendorong yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda, Pancasila dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Menurut Mas sendiri, faktor pendorong mengenai integritas nasional itu sendiri seperti apa Mas? Kalau dari Pancasila sendiri, pokoknya dia mendorong faktor yang memang mempersatukan ya. Jadi tidak memandang latar belakang suku, agama dan lain-lain. Lalu untuk apa lagi Mas? Sumpah Pemuda. Untuk Sumpah Pemuda, jadi mungkin satu tekad ya Mas, cinta tanah air, cinta bangsa. Terus Dan yang terakhir itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika yang pastinya satu kesatuan. Jadi kita saling selalu menyayangi, mencintai semuanya. Orang yang Tidak membeda-bedakan ya, tidak Mas, ya? membeda-bedakan intinya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dari narasumber pertama. Terima kasih. Mas, masnya lagi pada sibuk ya? Enggak sih mas, lagi ada apa free ini. Kalau boleh tahu ada apa ya? Mungkin boleh minta waktunya sebentar buat wawancara untuk memenuhi tugas kewarganegaraan saya. Oh boleh mas, boleh mas. Kalau boleh tahu tentang apa ya mas? Jadi tema kita nanti bakal seputar integrasi nasional. Ya, Baik, mungkin pertama saya bakal perkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi saya Fahri Atailah sebagai mahasiswa UGM. Mungkin masnya sekalian bisa perkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Farhan dari Departemen Teknik Mesin UGM. Oke, perkenalkan aku Arsyad, aku dari Departemen Teknik Mesin juga. Aku Mirandika dari Departemen Teknik Mesin juga. Oke, jadi sini aku langsung mulai aja wawancaranya ya. Ayo. Kan di Indonesia punya banyak suku, banyak ras, banyak agama gitu ya Mas ya. Jadi menurut Masnya sendiri nih, gimana sih kondisi integrasi nasional yang ada di Indonesia gitu? Kalau menurut pendapat saya ya, kalau integrasi nasional di Indonesia ini sudah sangat bagus. Karena walaupun Indonesia ini terdiri dari banyak suku, agama, budaya, tapi tetap masih bisa bersatu lewat gotong royong, toleransi dan lain-lain. Itu menurut saya masih bagus dan konflik itu agak nggak terlalu banyak lah dibanding jumlah suku yang ada. Oke. Untuk pertanyaan Masnya, mungkin Mas bisa memberikan gambaran secara umum terkait integrasi dan bagaimana sih cara kita mempertahankannya gitu Mas? Kalau menurut saya sendiri itu untuk mempertahankan integrasi kita bisa mulai dengan langkah-langkah yang kecil, kayak kita saling menjaga satu sama lain di kehidupan masyarakat. Habis itu mulai gotong royong, saling membantu. Kemudian di sini juga kita bisa kayak toleransi lah antar suku, agama sama masyarakat sekitar seperti itu. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Untuk Masnya sendiri, kalau dari jawaban-jawaban dari Masnya tadi, apa sih atau gimana sih harapan Mas terhadap integrasi nasional bangsa Indonesia sendiri? Kalau menurut saya, ya harapan saya sendiri masyarakat bisa tetap menjaga persatuan sih, menghormati perbedaan juga dan menjadikan keberagaman sebagai kekuatan bangsa. Oke. Mungkin sekian wawancara dari saya. Terima kasih atas waktu-waktu yang diberikan. Sekian aja. Terima kasih. Berdasarkan hasil wawancara, dapat disampaikan bahwa integrasi nasional di Indonesia secara umum masih berjalan dengan baik. Terlihat dari masyarakat yang mampu hidup berdampingan, meskipun memiliki banyak perbedaan suku, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat. Keberagaman tersebut menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang dapat memperkuat persatuan jika dijaga dengan baik.
Namun, dalam menjaga integrasi nasional, tentu masih ada berbagai tantangan seperti kurangnya toleransi perbedaan pendapat, serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya persatuan di tengah keberagaman. Oleh karena itu, sikap saling menghormati, gotong royong, menjaga kerukunan, dan komunikasi yang baik sangat diperlukan agar hubungan antar masyarakat tetap harmonis. Selain itu, integrasi nasional bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya kesadaran bersama untuk menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menumbuhkan rasa kebersamaan, maka keutuhan bangsa Indonesia dapat tetap terjaga. Jadi, integrasi nasional harus terus diperkuat agar Indonesia tetap menjadi bangsa yang rukun, kuat, dan bersatu di tengah keberagaman. Integrasi nasional bukan berarti menghilangkan perbedaan, tetapi menyatukan keberagaman menjadi kekuatan bangsa. Dengan saling menghargai budaya, suku, agama, dan pendapat, kita dapat menjaga persatuan Indonesia. Karena pada akhirnya, walaupun berbeda-beda, kita tetap satu tanah air, satu bangsa, dan satu tujuan, Indonesia yang damai dan bersatu.